Pemirsa, merosotnya prestasi timnas berbuntut desakan publik sepak bola Indonesia agar PSSI segera berbenah. Publik mengincar agar ada pembenahan PSSI. Untuk membahasnya telah hadir di studio pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah dan nanti akan kami hubungi lewat sambungan telepon Ketua Kelompok Supporter Andi Kristiantono. Kita ke Mas Erwin. Mas Erwin, ya. Indonesia yang sepertinya tampak kesulitan dan gagal masuk ke semifinal akan menghadapi Filipina yang lagi on fire. Dan publik sudah cukup kecewa dengan artinya prestasi Indonesia yang cukup minim. Ini kesalahan di manajerial atau teknis sebetulnya? Kalau menurut saya kombinasi ya dari manajerial, karena yang pertama adalah kalau kita bicara soal ini kan memuncaknya karena Indonesia gagal di Piala AFF, gagal lolos ke semifinal dan mainnya tidak bagus, harus diakui mainnya tidak bagus. Dan kalau menurut saya sekali lagi ini manajerial dan teknis. Manajerial karena tidak berhasil mempertahankan pelatih Luis Milla. Luis Milla belum pernah membuat Indonesia menjadi juara di SEA Games, di Asian Games kita tidak juara gitu. Tapi permainannya tidak seperti di Piala AFF seperti sekarang. Kalau kita kalah atau gagal dengan permainan yang bagus ya. Mau bilang apa, persiapan oke, pelatihnya oke, tapi kalau hasilnya mainnya sudah bagus, hasilnya ternyata belum bagus, mau apa? Tapi ini kan tidak. Pelatih Luis Milla akhirnya tidak bisa diperpanjang di timnas, lalu secara teknis akhirnya berbuntut ke permainan dari timnas Indonesia karena penggantinya Bima Sakti belum pernah menangani klub. Belum pernah menangani timnas, apalagi timnas ya, orang klub aja belum pernah gitu. Bukan salah Bima Sakti juga gitu, karena dia kan ditunjuk, dia nggak pernah meminta untuk menjadi pelatih timnas. Akhirnya jadi dari manajerial karena tidak bisa mempertahankan Luis Milla, membawa ke masalah teknis, penampilan timnas Indonesia jadi seperti itu. Ada menyinggung tadi soal pelatih Luis Milla yang kemudian sudah tidak di Indonesia lagi, kemudian nanti kita menghadapi Filipina yang sudah ada Goran Eriksson sekarang, mereka punya pelatih itu. Bagaimana kemudian harapan itu masih ada di pertandingan malam ini? Ya sebenarnya gini. Ini soalnya masalah harga diri juga pesepak bola Indonesia juga. Saya setuju kan? Ya. Kalau memberi gambaran dengan perbandingan tim-tim lain, yang pertama adalah Sven-Goran Eriksson dengan Filipina. Thailand ditangani oleh Rajavac yang pernah menjadi timnas Ghana di Piala Dunia 2010. Kamboja ditangani oleh Keisuke Honda, pemain top Jepang. Lalu ada juga Vietnam ditangani oleh Park Seo-yul, itu asisten Gus Hiding di Piala Dunia 2002 di Korea Selatan, memegang Korea Selatan. Itu kan perbandingannya kelihatan sekali. Bagaimana Federasi Indonesia tidak bisa mempertahankan pelatih yang top untuk tampil di turnamen seperti ini. Negara-negara lainnya bahkan sekelas Kamboja aja bisa kok nyewa pelatih yang hebat. Untuk Filipina juga melatih bisa menyewa Sven-Goran Eriksson. Tapi kembali lagi ke pertandingan nanti jam 7, ya kita harus habis-habisan. Kita Indonesia tidak punya pilihan lain untuk menang gitu. Selain menang karena apalagi yang mau dipertahankan selain harga diri. Kalau harga diri pun sudah tidak bisa dipertahankan, terus apalagi yang bisa kita banggakan. Baik. Mas Erwin, kita membaca di sosial media ini suara akar rumput juga, nanti kita akan terhubung dengan telepon dengan ketua dari supporter. Ini tentang wacana yang kemudian ingin meminta Ketua PSSI mundur dan juga reformasi di tubuh PSSI. Kita akan bahas usai jeda, dan pemirsa, publik makin keras mengkritik Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi. Bagaimana pembenahannya usai jeda, kita akan bahas. Dan kita langsung saja bergabung bersama Andi Kristiantono sebagai ketua dari supporter. Selamat malam, Mas Andi. Malam, Mas. Ya, Mas Andi, kita baca di sosial media wacana atau kemudian perbincangan yang kemudian berujung pada agar meminta Edi Rahmayadi mundur dari ketua PSSI semakin menguat. Kalau Anda sendiri di grassroots itu seperti apa membaca ini? Ya, sebenarnya kan suara kami dari supporter ini kan sebenarnya kan akumulasi dari keresahan kami, keresahan supporter, kekecewaan kami. Artinya ini akumulasi dari banyak persoalan-persoalan di sepak bola nasional. Jadi kan sebenarnya kalau kita tarik mundur ke belakang, persoalan yang pertama itu kan misalkan soal kekerasan antar supporter atau dengan pihak yang lain yang tidak mendapatkan penanganan yang lebih signifikan. Tidak ada sistem yang baik juga untuk memperbaiki itu semua. Terus soal kami masih melihat misalkan ada persoalan lain, misalkan soal dugaan pengaturan skor. Ini kan persoalan-persoalan yang menumpuk dari dulu, tidak hanya di era sekarang, di era-era sebelumnya. Puncaknya ketika memang timnas kita merosot sama sekali ketika memang bertanding di AFF sekarang ini. Ini semakin memuncak kekecewaan itu. Belum juga didukung ketika memang supporter berharap agar kongres sebelumnya di Ancol itu
menghasilkan perubahan yang cukup luar biasa terhadap perbaikan sepak bola nasional. Tapi kan faktanya sampai sekarang itu belum terrealisasi. Hanya wacana dan justru semakin terpuruk problemnya. Tidak hanya di timnas, tapi soal manajerial dan sebagainya itu. Baik. Misalkan soal yang kami harapkan sekarang ini terkait soal yang terakhir, kami juga melihat ada banyak persoalan indikasi pengaturan skor soal itu. Tapi suara yang memang di grassroots yang berharap agar Eddie Out itu memang semakin membesar, semakin masif. Semakin masif dan memang tentu akan bergulir semakin tinggi. Baik. Kita ini Baik. kan Anda melihat fenomena ini semakin menguat, semakin mengecang. Kalau kita lihat di GBK saja malam hari ini, antusiasme masih begitu kuat, semangat supporter Indonesia masih begitu tinggi mendukung timnas meskipun prestasinya tidak terlalu baik di AFF ini. Ini bagaimana kemudian menurut Anda bagaimana kemudian ini bisa diakomodir begitu? Iya, jadi kan tentu kan kami juga melihat bahwa memang saya yakin supporter Indonesia juga cukup pandai dan cerdas lah untuk melihat satu persoalan. Ketika mereka misalkan tidak menyukai atau protes terhadap kepemimpinan sekarang, tapi mereka masih mencintai timnas. Itu sesuatu yang memang tidak hanya terjadi sekarang. Sebelumnya juga seperti itu. Tapi bahwa dorongan besar bahwa kepemimpinan yang sekarang ini lebih buruk daripada sebelumnya, iya di posisi itu. Misalkan soal rangkap jabatannya ketua umum, menjadi gubernur Sumatera Utara, menjadi ketua umum PSSI, mengurus sepak bola itu kan harus setiap hari. Baik. Bang, harus ya, fokus begitu kan ya? harus fokus. Baik. Persoalan sepak bola kan persoalan yang memang mendapatkan perhatian yang khusus daripada cabang olahraga yang lain. Baik. Ketua umum PSSI yang sekarang harus sadar diri bahwa memang sepak bola itu memang begitu dicintai banyak orang daripada olahraga-olahraga yang lain. Di Mas posisi Andi, itu. Anda mengatakan penolakan atau meminta Edi Rahmayadi mundur itu semakin menguat. Apakah akan ada gerakan tertentu dari supporter-supporter ini? Kalau Anda baca. Iya, begini. Jadi kan memang banyak yang masuk ke media sosial, ke saya, terus ke umum itu bahwa memang persoalannya memang tidak hanya di ketua umum PSSI. Ada kepengurusan di bawah Bapak Edi Rahmayadi yang memang perlu juga direformasi soal itu. Baik. Itu yang memang banyak masukan-masukan soal itu. Tapi bahwa kami sebenarnya juga mendorong itu langkah yang akan kami lakukan. Kita ini kan hanya bisa berharap kepada pemilik klub, para voters itu. Ya. Berharap kepada Asprof juga tidak bisa. Tapi mungkin kita bisa berharap kepada pemilik klub Liga 1. Itu yang bisa lebih maju, lebih kritis dan memang komitmen secara bersama untuk menata kembali. Harapan kepada federasi sekarang tentu kita tidak bisa, tapi kepada pemilik, misalkan saya kepada manajemen Persebaya selalu mendorong agar ayo reformasi sepak Berarti bola sekarang nasional. bola panasnya ada di para pemilik klub begitu ya. Baik, terima kasih Mas Andi Kristiantono telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Mas Erwin gimana nih Mas Erwin? Karena kalau kita lihat ada juga yang kemudian mempertanyakan ini ayam dulu atau telur dulu. PSSI dulu direformasi nanti kemudian prestasi kita akan baik atau pemainnya atau timnasnya dulu diperbaiki baru nanti PSSI direformasi. Ini bagaimana nih? Iya, yang pertama adalah apakah ada jaminan kalau kepengurusan ini direformasi timnasnya akan jadi lebih baik? Kan enggak juga gitu. Dan yang harus diingat adalah untuk mereformasi PSSI, taruhlah yang sekarang hashtag yang kuat kan adalah Eddie Out ya. Tapi mengurus PSSI harus fokus, Anda setuju kan? Oh setuju, sangat setuju. Karena memang masalahnya kompleks sekali dengan masalah yang ada di sepak bola Indonesia. Yang di sepak bola yang negaranya lebih maju aja harus fokus. Tapi yang harus diingat adalah harus tetap melalui proses. Proses yang benar-benar untuk mundur, silakan misalnya beliau harus mundur. Kesadaran diri sendiri ya? Mundur, tapi ada mekanismenya kan. Kalaupun diminta untuk mundur, nggak bisa hanya gerakan-gerakan saja. Karena yang memegang peranan adalah justru pemilik suara di PSSI. Karena yang memilih ketua umum dan yang memiliki suara adalah anggota-anggota PSSI yang memiliki hak suara. Karena kalau misalnya hal itu tidak dilakukan, kita bisa kena ban lagi, kita bisa kena sanksi lagi. Tapi kalau melihat Anda gerakan-gerakan di grassroots, kemudian tadi dikatakan oleh ketua supporter bahwa ini akan menguat, apakah ini bisa? Bisa, menguat bisa.
Tapi kalau hanya gerakan saja, mungkin hanya ada di medsos ataupun gerakan sampai turun ke jalan, itu pun juga nggak bisa mengubah karena ada mekanismenya. Mekanismenya melalui kongres. Kongres luar biasa ataupun kongres 4 tahun atau 4 kongres biasa. Nah itu yang harus dilakukan kalau misalnya ingin mengganti ketua umum. Dan yang bisa mengganti, meminta pergantian itu.